Selamat pagi semua. Terima kasih rekan-rekan yang sudah semangat berkumpul di acara pada pagi hari ini jam 9 pagi ya rekan-rekan. Di saat orang-orang masih selimutan, tidur lagi. Tapi rekan-rekan di sini sudah siap dan semangat buat belajar. Keren banget rekan-rekan. Saya doakan semua rekan-rekan selalu diberikan kesehatan dan pastinya akan ada hujan berkat ya rekan-rekan yang akan mengguyur semua rekan-rekan yang sudah hadir di acara kita yaitu The Miracle of Network ya. Tadi di awal kita sudah melihat satu video yang bagus banget ya rekan-rekan dari leader kita Pak Nugroho tentang mengapa kita memilih bisnis HDI sebagai bisnis masa depan kita ya rekan-rekan. Nah rekan-rekan leader kita pagi-pagi sudah mau bagi-bagi berkat loh setelah Anda tadi nonton video ya rekan-rekan. Boleh nanti rekan-rekan tulis di kolom chat review apa yang didapat dari video yang tadi ya rekan-rekan. Nanti akan ada gift menarik yang pastinya rekan-rekan untuk 2 orang pemenang ya. Oke. Rekan-rekan kembali ingatkan rekan kerjanya yang belum bergabung supaya bisa bergabung ya, karena kita akan mendapatkan banyak ilmu yang dapat diaplikasikan dalam menjalankan bisnis kita di hari ini. Boleh diundang lagi rekan kerja kita ya, rekan-rekan. Nah, buat rekan-rekan yang baru bergabung, selamat pagi lagi ya. Happy Thursday, selamat hari Kamis nih rekan-rekan. Terima kasih sudah bergabung di acara pada pagi hari ini. Semangat rekan-rekan untuk belajar pastinya nanti akan diiringi dengan peningkatan omset Anda 300%. Rekan-rekan, nanti kita akan mengatakan every day is Sunday ya, ketika kita sudah punya passive income. Amin ya rekan-rekan, kasih jempolnya rekan-rekan biar kita semangat yang mau berlipat-lipat nih omsetnya di bulan November, hujan berkat. Yuk rekan-rekan yang tidak berhalangan boleh dong open cam-nya supaya kita lebih semangat lagi bertemu dengan leader kita dan belajar bersama. Ya, terima kasih Kak Winda, Kak Dewi yang sudah open cam ya. Nah, rekan-rekan, saya ini lagi ya, ulang lagi. Tadi sudah buka satu video tentang YHDI, jadi nanti tulis reviewnya ya di kolom chat. Oke, nah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang The Miracle of Network. Kita akan belajar siapa sih yang bertanggung jawab atas kesuksesan kita, tentunya kita sendiri ya. Nah, dengan belajar lebih teliti mengenai network, pikiran kita juga akan lebih terbuka mengenali ilmu yang bisa seketika mengubah hidup Anda menjadi sukses. Nah, penasaran kan rekan-rekan? Nah, judulnya saja sudah miracle ya. Kita tahu kan ada pepatah faith ditambah miracle sama dengan sukses, yaitu keyakinan ditambah keajaiban sama dengan sukses. Ya, rekan-rekan, ketika kita yakin akan ada keajaiban, kita yakin juga dengan berpikiran positif, maka kita akan mendapatkan kesuksesan yang kita impikan. Ya, sudah siap buku catatannya, rekan-rekan? Oke, tidak berlama-lama lagi ya. Saya perkenalkan leader kita. Saya share screen dulu ya, rekan-rekan. Nah, leader kita yang satu ini, kita sambut seorang royalty winner, juga pemegang saham HDI, public speaker, dan motivator. Kita sambut Starklan Indonesia dari Kota Bandung, C. Sofia Utami Dewi. Waktu dan tempat saya persilahkan, C. Sofi. Pagi, terima kasih Kak Ros. Wes, luar biasa banget ya, pagi-pagi menambah semangat kita. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang udah open cam nih. Ada Mbak Dewi dari Sampit, ada Winda yang masih sambil dandan ya, Mbak Marlina Sari yang lagi nyetir. Oke, untuk rekan-rekan yang nggak keberatan, yang bisa open cam, silakan open cam supaya menyemangatin saya nih pagi-pagi. Nah, untuk rekan-rekan yang masih ada di kantor, teman-teman nggak apa-apa, close cam aja gitu. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan pada pagi hari ini. Ya, saya pada pagi hari ini nih ingin sharing gitu mengenai miracle of network karena ini yang saya rasakan selama di bisnis ini. Kenapa sih saya memilih bisnis ini? Memilih bisnis network marketing dibandingkan bisnis di luar sana yaitu bisnis konvensional yang katanya lebih keren ya. Kalau bisnis konvensional itu ada gedungnya, bisa terlihat secara jelas gitu. Misalnya buka restoran, oh jelas restorannya besar gitu kan. Nah, kenapa saya memilih
di bisnis network marketing ini. Pertama adalah karena saya merasa bahwa di bisnis ini saya tidak perlu bekerja sendiri. Saya bekerja di dalam tim. Nah, konsep dari bisnis network marketing sebenarnya jelas ya, rekan-rekan. Kalau konsep dari bisnis network marketing itu, saya tidak, kalau bisnis di luar sana kan orang kalau mau bisnisnya besar, dia mengeluarkan banyak tenaga, banyak modal. Nah, sedangkan di bisnis network marketing, konsepnya adalah seperti kita mengharapkan hasil 100%, tetapi bukan dari satu orang saja. Karena kalau misalnya dari satu orang saja, bisnis network marketing ini, kalau kita mengharapkan 100% dari satu orang, begitu satu orang itu hilang, atau satu orang itu nggak belanja lagi, maka omsetnya nol ya. Nah, karena itu kenapa kita tidak mengharapkan 100% dari satu orang, tetapi kita mengharapkan justru 1% saja dari 100 orang. Nah, berarti enak ya. Kalau misalnya seperti itu, berarti kalau misalnya satu orang itu tidak aktif atau tidak belanja lagi, kita masih punya 99% omset kita, masih tetap. Nah, artinya bisnis kita ini, kita fokusnya kepada siapa? Kepada manusianya, kepada orangnya. Nah, saya ngasihkan ilustrasi juga lagi bahwa kalau misalnya ibaratnya saya itu mengangkat meja, daripada saya mengangkat saya sendiri yang mengangkat meja, lebih baik saya minta teman-teman saya 5 orang untuk ngangkat bareng-bareng. Jadi supaya nggak berat. Betul ya, rekan-rekan? Bisa dibayangkan ya konsep dari bisnis ini. Maka kita itu mengerjakan semuanya itu tidak sendirian, tapi kita mengerjakannya itu bersama-sama. Bersama siapa? Bersama rekan kerja di dalam tim Anda. Karena itu kenapa kita perlu membangun jaringan, membangun network. Kita tidak sekedar berjualan, tetapi kita mengedukasi mereka. Tidak sekedar merekrut, tapi kita membangun saluran distribusi. Nah, nanti secara penjelasannya saya akan jelaskan di slide-slide selanjutnya. Oke, saya buka slide dulu. Sorry. Oke, kita memulai dengan mengapa kita menekunin bisnis network marketing ini. Kalau saya sendiri dulu saya tidak punya referensi, saya merasa tidak bisa jualan, saya merasa tidak punya referensi atau teman. Nah, terus ketika saya terjun di bisnis network marketing ini timbul ketakutan-ketakutan ya. Berarti saya tidak bisa sukses. Belum orang-orang sekitar yang mengatakan bahwa kamu tuh nggak mungkin sukses lah di bisnis ini. Orang kamu tuh sukanya nggak suka ngobrol sama orang lain, tidak mau melakukan komunikasi dengan orang lain gitu. Maka jelas orang mengatakan bahwa Anda tidak mungkin bisa sukses di bisnis ini. Gitu. Tetapi ternyata network marketing atau network ini tidak semengerikan itu. Ternyata network marketing ini adalah sama seperti ketika kita tuh mau berteman sama orang. Hanya berteman dengan orang lain. Anda tahu bahwa ketika Anda itu punya banyak teman, ada istilahnya malah banyak teman banyak rezeki. Gitu. Saya sangat setuju dengan kalimat seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita punya banyak teman, mungkin nggak sih kita butuh sesuatu, misalnya, saya butuh pembantu nih. Kemudian saya bisa tanya ke teman. Terus teman saya juga kebetulan punya temennya banyak. Jadi dia cariin. Oh iya ini. Dan ada satu teman saya ya yang ada di Surabaya ya. Itu dia itu setiap kali saya nanya apapun juga, dia itu selalu bisa jawab dan punya teman yang selalu bisa menjadi solusi. Saya butuh laptop karena misalnya laptopnya itu aduh susah banget nih nyarinya. Dia langsung bisa. Oh iya, aku punya teman tuh. Nah, enak kan? Nah, inilah kenapa kita itu perlu menjalin hubungan pertemanan.
Dan di sini saya itu dipaksa untuk melakukan itu. Karena apa? Kalau saya nggak dipaksa, orang jelas milih yang enak-enak. Udahlah ada orang saya nggak sapa. Tetapi kita harus tahu ya, kenapa kok kita itu perlu membangun network. Kita perlu membangun jaringan pertemanan ini. Karena dengan begitu, itu menguntungkan diri kita sendiri juga orang lain. Suatu saat kita pasti memerlukan orang lain. Ya, setuju ya dengan saya. Inilah kenapa kita itu ayo mulailah dari sekarang untuk mulai berpikir untuk membangun network atau jaringan pertemanan. Biasa, nggak perlu dianggap terlalu serius yang kayak gimana lah. Jangan dipikir terlalu menakutkan, tapi pikirlah network ini adalah jaringan pertemanan biasa. Nah, di mana Anda ini nanti akan bisa mulai berpikir gini, kalau misalnya saya tidak punya teman, gimana? Ini berarti Anda harus mulai membuka diri Anda, mulai mencoba untuk mencari cara berkomunikasi dengan orang lain. Karena bagaimanapun bukan cuma di bisnis, tapi otomatis kalau Anda mau berhasil dalam bisnis apapun juga, maka Anda harus mempunyai network, mempunyai jaringan, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya membahas mengenai ketika kita menjadi pebisnis. Kita paham nggak kalau kita ini di HDI ini adalah seorang pebisnis. Kita pemilik bisnis. Nah, ketika Anda menjadi pemilik bisnis, Anda harus berpikir bahwa ini tuh bisnisnya besar. Maka apa yang harus Anda lakukan? Apakah setiap hari Anda cuma berpikir, oh ya tunggu aja customer atau konsumen akan datang sendiri? Nggak mungkin ya. Tapi yang Anda pikirkan adalah pasti seperti ini. Gimana caranya bikin bisnisku ini laku? Gimana caranya bikin bisnisku ini jadi lebih besar? Anda harus punya target dulu. Ketika Anda mau memulai membangun suatu bisnis, pasti Anda sudah memikirkannya dulu. Targetnya apa? BEP-nya berapa lama? Pasti kan sudah diatur seperti itu. Inilah jika Anda itu menjadi pemilik bisnis, pikirkanlah Anda ini 5 tahun lagi akan menjadi seperti apa? Akan mempunyai keahlian seperti apa? Jangan sampai Anda cuman antara tahun lalu, kalau antara tahun lalu dan tahun ini Anda masih tetap sama, berarti Anda harus mengecek. Ada 3 hal nih yang harus dicek nih. Kalau misalnya Anda merasa kok gini-gini aja ya dari zaman dulu. Nah, saya biasanya ngeceknya gini. Apakah Anda ini berfokus kepada pengembangan diri Anda? Atau Anda ini kadang-kadang hanya baca buku itu hanya sekedar baca, pokoknya saya sudah baca. Tetapi pada saat baca buku, misalnya, kalau Anda memang berpikir bahwa Anda itu seorang pebisnis, Anda pemilik bisnis, pasti dalam baca buku ini Anda berpikir, ini saya harus terapkan di mana? Kapan saya bisa terapkan? Kepada siapa saya harus terapkan? Benar ya, rekan-rekan? Kalau Anda pada saat baca buku cuman pikir, ya yang penting aku sudah baca buku kok. Apalagi yang cuman baca bukunya misalnya bareng grup gitu. Terus baca buku cuman gini, aku sudah baca buku tadi bareng grup yang 30 menit itu. Ya sudah, aku nggak punya kewajiban baca lagi. Tapi bukan itu kan. Anda harus berpikir, saya baca buku untuk saya dapat sesuatu. Dan selalu pikirkan 3 hal itu tadi ya. Bisa saya terapkan di mana, kapan Anda harus menerapkannya, kepada siapa Anda bisa. Misalnya contoh-contoh, kalau Anda baca buku Skill with People misalnya. Nah, pada saat membaca, Anda pikirkan, oh oke, besok saya akan coba terapkan ke rekan kerja saya nih. Saya akan coba telepon dia dengan saya coba encourage dia. Nah, maka besok lakukanlah. Jangan cuman, oh sekedar pengetahuan. Karena kalau Anda cuma sekedar pengetahuan, Anda nggak akan jalan kemana-mana.
cuman sekedar tahu, cuman sekedar pengetahuan Anda. Ya, ada 3 hal ya tadi saya bilang. Yang pertama, jika Anda merasa nggak maju-maju, Anda tidak benar-benar berfokus untuk pengembangan diri, dan untuk itu Anda harus tahu apa yang Anda harus lakukan. Meskipun cuman baca buku itu tadi, harus ada yang Anda pikirkan gitu. Nah, yang kedua adalah Anda itu berfokus kepada area yang salah, sehingga Anda tidak bertumbuh, tidak berkembang, merasa bisnis Anda dari dulu itu cuman gini-gini aja, karena Anda fokusnya kepada area yang salah. Misalnya apa? Orang berpikir untuk, oh saya yang penting jualan aja, yang penting besok ada closingan, target saya closing 1 paket besok. Kan itu suatu hal yang kurang tepat ya, benar itu. Cuman Anda harus memikirkan hal yang lebih besar. Karena ketika Anda punya rencana yang lebih besar, misalnya saya dalam 2 tahun mau punya income 50 juta per bulan. Misalnya. Nah, ini baru Anda target dan Anda bisa mulai mundur ke belakang, yaitu mulai membuat rencananya kan. Ya, tapi kalau cuma closing 1, nah ini persiapannya nggak banyak, cuma sedikit. Nah ini yang kedua adalah Anda jangan berfokus kepada area yang salah, Anda berfokus kepada area yang salah sehingga menyebabkan Anda itu tidak bertumbuh dan berkembang. Nah yang ketiga adalah Anda tidak benar-benar menerapkan apa yang Anda pelajari. Itu yang bikin orang itu jadi nggak maju-maju. Saya kok gini-gini terus ya dari zaman dulu. Nah ingat, Anda perlu kerendahan hati. Karena apa? Banyak orang yang berpikir, aku udah bener kok. Maka tidak berpikir lebih lanjut untuk mulai evaluasi. Apa ya yang perlu aku rubah nih? Perlu kerendahan hati untuk mengevaluasi diri. Kalau hidup Anda itu tidak berubah, berarti ada yang salah. Dan itu Anda perlu konsultasikan. Nah, oke, ini business owner ya. Nah, terus kemudian saya bilang harus punya pola pikir pengusaha atau profesional. Maksudnya ini seperti apa kalau harus punya pola pikir pengusaha atau profesional? Gini, rekan-rekan, karena saya itu mengalami. Dulu itu saya merasa bahwa saya itu nggak ngerti loh bisnis network marketing. Saya ini masih baru. Dan pikiran saya menganggap atau menempelkan di kepala saya ini masih baru dan newbie, itu tuh saya lakukan itu berbulan-bulan. Jadi saya itu selalu mikir, nanti deh nunggu upline saya kalau mau group meeting. Karena saya kan masih baru. Pemikirannya selalu kayak gitu. Akhirnya saya nggak bisa maju, nggak bisa berpikir kreatif. Gitu. Baru sekarang-sekarang terakhir-akhir itu ya, setelah pandemi, baru saya pikir, iya ya, kenapa ya? Aku kok ilmunya itu kurang. Kita harus selalu merasa haus karena kita tuh berpikir, pola pikir pengusaha adalah kita harus selalu mikir, besok aku gimana ya? Apa yang harus aku lakukan? Jangan sampai kita ini malam mikir ya gimana nanti, gimana besok lah. Kita ini bisnis bukan keberuntungan, harus kita pikirkan dengan kreatif. Dan cara pikir kita, ini mindset kita, ini akan mempengaruhi. Karena kalau kita mindsetnya newbie, mindset kita itu aku masih baru, aku masih belum bisa, maka kita nggak akan berpikir kreatif apapun. Bahkan kita takut untuk melakukan apapun juga. Karena kita bilang, aku baru. Gini ya, paham ya mengenai konsep sebagai kita adalah pebisnis. Kita adalah pemilik bisnis. Dan bisnis kita adalah bisnis besar. Maka kita perlu untuk menambah pengetahuan-pengetahuan kita. Nah, sekarang untuk step pertama nih. Orang kan punya bisnis nih. Bisnisnya kan besar. Pasti orang itu harus punya target. Harus menentukan target awalnya. Sama ketika Anda bisnis konvensional, supaya Anda mencapai BEP, nah Anda punya target. Berapa lama sih saya mau BEP? Dan targetnya itu jangan sampai hanya transparan aja. Maksudnya targetnya hanya, yang penting ya aku nantinya pengen bebas waktu. Tetapi nggak tahu jangka waktunya berapa lama. Nah, ini Anda harus review kembali.
Nah, mulai sekarang tuliskan di buku Anda dalam misalnya dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun. Nah, bisnis ini adalah sesuatu yang kita kerjakan selama 3 sampai 5 tahun biasanya. Dan setelah itu bisa kita tinggalkan, tapi bisnis itu tetap memberikan masukan atau income bagi kita. Nah, kita tentukan misalnya pada 3 tahun lagi saya mau menerima income 50 juta per bulan. Dan itu settle, itu tuh aset buat kita. Nah, targetnya harus Anda tentukan. Saya berikan ilustrasi seperti ini ya rekan-rekan. Mumpung ada gambar ini, gambar Paris. Nah, misalnya Anda ini pengen ke Paris, target Anda itu mau ke Paris, maka Anda ini harus sudah membuat data. Apa yang mau saya bawa ya ke sana? Bajunya itu apa yang mau saya pakai di sana? Oh, saya sambil mau foto-foto di sana, berarti saya mulai mempersiapkan untuk kamera. Ya, ini kan mempengaruhi target Anda. Ini akan mempengaruhi apa yang akan Anda lakukan untuk mempersiapkan diri. Misalnya Anda mau pergi ke gunung, pasti Anda mempersiapkan diri pakai baju mantel gitu ya. Bawa bajunya itu baju untuk musim dingin, pakai sepatu boot gitu. Tetapi kalau untuk mau ke pantai, ya Anda siapkan kacamata renang, untuk baju renang mau ke pantai gitu kan. Nah, target Anda ini akan menentukan. Dan ini yang mesti diperhatikan, apakah aktivitas sehari-hari Anda ini menuju ke goals Anda. Orang yang produktif, itu apa sih maksudnya? Orang produktif adalah orang yang sehari-harinya, apa yang dia lakukan secara produktif, itu menuju ke targetnya itu tadi. Itu namanya produktif. Kalau melenceng, terdistract terus, misalnya saya ini mau prospek misalnya, terus saya buka handphone. Ternyata ada sale. Nah, saya terus akhirnya terdistract ke sale itu. Itu kan nggak menuju ke target saya ya. Nah, artinya itu tidak produktif. Ya, itu menentukan produktif atau tidaknya kerja Anda itu dilihat dari sana. Apakah pekerjaan Anda harus mengingat ya, melatih untuk kita itu berpikir bahwa oh iya ya, pekerjaan ini tidak menuju ke tujuan saya. Berarti ini pekerjaan saya nggak produktif. Gitu. Ya. Nah, kemudian setelah Anda menentukan target seperti tadi, saya ini ada gambar Paris, saya mau ke Paris tujuan saya, ya. Supaya Anda punya ilustrasi. Saya mau ke Paris. Kemudian saya memilih kendaraan kan. Nah, bisnis adalah kendaraan Anda untuk mencapai ke tujuan Anda. Jadi kalau Anda mau ke Paris, mungkin nggak sih Anda itu memilih sepeda untuk sampai ke Paris? Sepeda ontel gitu? Nggak mungkin ya. Nah, ini loh yang saya bilang. Anda itu harus memastikan dulu, apakah kendaraan Anda bisa membuat Anda mencapai ke tujuan Anda itu. Ini apa sih korelasinya dengan HDI bisnis? Gini, rekan-rekan kan pengen punya income 50 juta per bulan tadi ya. Misalnya saya ngambil contoh 50 juta per bulan aja. Soalnya itu seperti impian saya waktu pertama kali saya menekunin bisnis HDI ini. Nah, kan Anda itu harus memastikan apakah bisnis Anda ini mampu membawa Anda ke income 50 juta per bulan. Sama seperti Anda mau ke Paris. Kalau gitu, saya naik pesawat karena saya tahu naik pesawat saya bisa nyampe ke Paris. Setuju ya dengan saya ya? Tapi kalau Anda memilih naik sepeda, nah belum tentu Anda bisa nyampe ke sana. Ya, sama ya seperti bisnis HDI. Kalau misalnya Anda itu pengen income 50 juta per bulan, terus pekerjaan yang Anda pilih adalah menjadi karyawan yang punya yang masih baru fresh graduate gitu loh. Anda dapat gajinya misalnya hanya 5 juta. Terus mau 50 juta per bulan itu nyampe-nya kapan? Nah, itulah rekan-rekan. Ketika Anda itu mau memilih, karena bisnis ini adalah kendaraan Anda untuk mencapai tujuan kan. Jadi Anda hati-hati. Kalau memilih suatu bisnis, jangan sampai Anda itu sudah memilih membuang waktu di sana, tapi Anda tidak bisa mencapai ke sana.
keyakinan di awal ini penting. Dan untuk Anda mempunyai keyakinan itu, Anda harus bisa menganalisa dulu. Setelah Anda yakin bahwa bisnis Anda sebagai kendaraan Anda ini bisa mencapai ketujuan Anda, maka Anda bisa langsung hajar terus gitu, gaspol. Nggak perlu berhenti-berhenti, nggak perlu terdistract lagi, nggak perlu galau lagi. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Pasti bisa. Lawannya dari sukses itu bukan gagal, rekan-rekan. Gagal itu adalah proses. Lawannya dari sukses itu berhenti. Ketika Anda tidak berjalan lagi. Pasti, Anda pasti gagal. Kegagalan itu sebenarnya hanya proses menuju kesuksesan Anda. Oke. Nah, lalu bagaimana sih caranya? Nah, Anda kan bilang, saya pengen 50 juta per bulan. Ini saya bantu sharing dari apa yang sudah saya rasakan dari yang waktu dulu-dulu gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang harus Anda pahami dan Anda harus bisa menjelaskan kepada rekan baru Anda. Jangan sampai Anda pada saat rekan baru, karena jika rekan baru, Anda itu jangan sampai, saya tutup dulu, hanya menjelaskan kepada mereka, oh di sini bisa dapat income besar, tetapi tidak dijelaskan bagaimana caranya, dan mereka cuman awalnya ya jualan aja. Karena ingat, ketika Anda tidak membuat rekan kerja Anda memulai dengan benar dari awal, ini seperti ketika Anda melakukan ini. Ini Anda. Harusnya arahnya ke sini ya. Tapi ada melenceng sedikit. Ini rekan kerja Anda, melenceng ke sini. Ini kelihatannya kecil ya pada saat awal nih. Pada saat akhirnya besar ya. Bisa tidak ke tujuannya itu. Makanya hati-hati. Anda harus membuat rekan kerja Anda ini memulai dengan benar supaya nyampe ke tujuannya. Oke, saya hapus dulu. Nah, yang saya lakukan sekarang adalah kita kan tadi mau cari ya, caranya gimana sih dapat 50 juta? Benar nggak sih bisa dapat 50 juta? Kita nggak bisa cuma ngomong gini, ini loh income-nya upline saya, ini loh income crossline saya, udah 300 juta. Nggak bisa seperti itu. Tapi kita harus memberikan pemahaman yang logis. Kalau Anda pengen dapat 50 juta per bulan, Anda tahu ya, income atau income Anda ini ditentukan oleh omset Anda, dan Anda anggap aja kita tidak menghitung yang apa sih namanya bonus yang sponsoring. Kita ngitungnya cuman bonus yang 5%, yaitu bonus overriding. Karena itu yang memberikan kita income besar, dan income itu akan terus-menerus. Maka dibagi 5% ya, berarti Anda harus punya omset berapa? 1M. Betul ya, rekan-rekan? Nah, kalau Anda jualan sendiri 1M, mungkin nggak? Jelas nggak mungkin. Saya bilang, kalau Anda pengen bisnis Anda besar, maka Anda harus punya tim. Sesuatu yang besar tidak mungkin dikerjakan sendirian. Oh, oke. Kalau begitu berarti Anda punya 1 orang deh. Nah, kalau 1 orang, apakah mungkin dia ini sendirian aja? 1M, nggak mungkin. Berarti, oke, kalau gitu saya 2. Berarti kalau gitu 50 juta ya? Kok 50 juta? 500 juta. Benar ya? Susah nggak sih kalau gitu? Lebih gampang mana? Coba, daripada Anda bentuk 5. Nah, ini sebenarnya konsepnya, kenapa sih kok kita itu mengejar ke Diamond Leader? Karena konsepnya adalah Anda itu akan lebih ringan. Kita ini mencari rekan kerja itu banyak. Nah, Anda punya target misalnya dalam 2 tahun, saya mau punya income 50 juta per bulan dalam 2 tahun. Berarti dalam 2 tahun Anda akan membangun rekan-rekan kerja Anda. Nah, lihat ini. Ini kalau 5, berarti Anda per jalur Anda 200 juta ya.
Tapi kalau satu orang saja nggak mungkin. Karena itu Anda perlu keahlian untuk mengajari si A ini untuk jadi seperti Anda juga kan? Untuk merekrut orang lain kan? Benar ya? Anda paham jadi konsepnya. Kenapa kok Anda ini disuruh pertama prospecting, rekrutmen, gitu kan? Paham ya di sini? Nah, kemudian setelah itu, Anda harus paham. Orang mungkin nggak langsung tiba-tiba, oke, aku mau jalan aktif langsung jalan lancar gitu. Nggak ya? Karena itu, kenapa? Yang pertama kan Anda perlu prospecting nih, kemampuan prospek. Yang kedua, closing ya. Closing. Prospek itu perlu keahlian apa sebenarnya? Handling objection. Ya kan karena orang di prospek ini kan nggak langsung oke, langsung mau gitu ya. Semua langsung jadi royal crown kalau orang yang prospek langsung mau. Prospek perlu kemampuan handling objection. Anda juga perlu kemampuan apa lagi? Open mind. Benar ya? Ini yang harus Anda kuasai. Dan Anda tahu kenapa? Karena Anda mau membangun jaringan Anda menuju 50 juta. Ini yang harus Anda lakukan. Kemudian Anda mengajari mereka kan, kalau misalnya belum mau jalan di follow up. Terus perlu keahlian lagi apa? Mengundang. Kenapa perlu keahlian mengundang? Karena gini, misalnya acara leader camp nih, yang nanti. Kenapa Anda perlu mengundang ke acara leader camp? Anda perlu kemampuan mengundang ke acara leader camp karena nanti Anda akan dibantu untuk mengopen mind, untuk menjelaskan. Bukankah ketika orang itu baru Anda prospek pertama kali, orang itu baru Anda kasih tahu, kalau Anda sendirian, tentu apinya kurang besar. Tapi beda ketika dia sudah ikut leader camp. Mereka merasa, oh iya ya, ternyata bisnis ini besar banget, banyak orang yang ikut. Dan di sana nanti akan ditunjukkan dari orang ketiga, yaitu dari sharing-sharing. Misalnya nanti ada, kalau yang Birit ya, Anda mengundang ke acara Birit saja yang kecil. Akan ada sharing dari Josephine Kurniawan. Nah, nanti orang itu akan terbuka dari cara orang ketiga kan. Nah, itu Anda perlu menguasai kemampuan inviting. Nah, dan seterusnya nanti follow up. Terus Anda perlu kemampuan leadership. Kenapa? Karena Anda sebagai pebisnis kan Anda pemimpin. Sebagai pemimpin, benar ya? Sebagai pemimpin Anda itu adalah sebagai leader yang tugasnya menciptakan leader-leader lainnya. Benar ya? Ketika Anda punya perusahaan, pasti Anda harus menjadi leader. Leader tugasnya meng-create leader-leader lainnya. Supaya Anda itu nggak berat, supaya Anda nggak menjadi lokomotif sendirian. Oke, cukup jelas ya bagaimana caranya. Jadi saya kembali ke slide saya. Bagaimana caranya? Sudah jelas. Nah, terus kemudian Anda bisa Anda ini mulai punya pemikiran yang benar bahwa kita ini sebenarnya seperti sebuah pabrik. Kita ini membangun saluran distribusi. Karena apa? Karena Anda tidak mungkin bekerja sendiri. Anda tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang besar sendirian. Anda perlu mengerjakannya dalam tim. Seperti Anda itu adalah sebuah pabrik, kemudian pabrik ini mau menyalurkan, mendistribusikan, maka dia akan merekrut distributor-distributor, kemudian ke sub-sub distributor, kemudian ke agen. Kan seperti itu ya. Jelas ya penggambarannya adalah seperti ini. Kemudian sub-agen, grosir, pengecer, konsumen ya seperti itu. Gambarannya adalah kita ini membentuk saluran distribusi seperti ini. Jaringan distribusi inilah yang menjadi kekuatan dari bisnis network marketing. Di mana kita tadi, kalau ada cuma satu orang yang tidak jalan, nggak masalah. Karena kita itu bukan omset 100% dari satu orang, tapi omsetnya itu 1% dari 100 orang. Nah, mulai bisa dicerna ya satu persatu.
Ya, mungkin ada yang sudah mengerti. Oh, saya sudah mengerti, saya sudah paham. Nah, ini yang harus Anda jelaskan kepada rekan kerja Anda. Bukan sekedar menjadi pengetahuan, tapi Anda harus bisa menjelaskan kepada rekan kerja Anda. Kenapa? Di bisnis ini, bukan masalahnya adalah bukan hasil, tetapi yang terpenting adalah apa yang bisa Anda lipat gandakan. Apa yang bisa Anda cloningkan ke rekan kerja Anda. Bentuklah rekan kerja yang sama seperti Anda, yang bisa melakukan dan memikirkan. Tapi kalau orang mau dibentuk seperti itu, berarti kan orang itu sendiri harus diajarin ya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Bisa mulai digambarkan. Nah, ini adalah kekuatan dari duplikasi. Kenapa saya menggambarkan ini? Supaya lebih jelas. Ketika Anda bisa melihat di kolom yang paling kiri ya, kolom kedua. Nah, kolom kedua ini ceritanya kita setiap bulan itu mengaktifkan 1 orang rekan kerja saja. Maka dalam 8 bulan kita mendapatkan 256 orang. Nah, cuman ketika kita lihat yang kedua, kolom ketiga nih. Kolom ketiga, kita itu merekrut atau mengaktifkan 2 orang rekan kerja. Bedanya lihat di bulan ke-8, jauh ya. Yang bulan ke-8 yang hanya merekrut 1 itu dapat 256, sedangkan yang merekrut 2 per bulannya, duplikasinya bisa dapat 6.561. Nah, apalagi kalau Anda setiap bulan mengaktifkan 3 orang rekan kerja. Maka pada bulan ke-8 ada 65.000. Itulah kenapa kita konsepnya itu, ayo melebar dan segera ajarin mereka untuk mereka itu benar-benar bisa aktif. Aktif dan mereka tuh tahu apa yang harus dilakukan. Paham. Nah, nanti saya jelasin secara detailnya di belakangnya, tetapi Anda harus tahu konsepnya ini. Misalnya, saya ambil yang kedua aja ya. Jumlah rekan kerjanya ada 6.561. Saya ngambil yang tengah-tengah. Saya hitung ya, 6.561 kali, kalau misalnya dia belanja 1 kilo madu aja, anggap aja poinnya 100. Kali, kalau 5%-nya aja, Anda itu mendapatkan 98 juta loh. Banyak ya. Nah, seandainya yang tidak mau jalan itu 50% aja, nggak mau belanja 50%. Anda bukankah masih dapat 50 juta? Ini kalau setiap bulan mengaktifkan 2 orang rekan kerja. Makanya kan kita harus tahu cara mengaktifkan mereka gimana. Orang tuh nggak akan mau melakukan teknis-teknisnya. Misalnya prospecting, misalnya membuat daftar nama. Mereka tidak akan mau melakukannya jika mereka nggak tahu apa untungnya buat mereka. Inilah kenapa kita itu menjelaskan dari awal. Ini harus Anda bisa jelaskan ke rekan kerja Anda. Supaya apa? Supaya mereka tuh paham, oh iya ya, saya bukan jualan, saya membangun saluran distribusi. Bisa dipahami ya, rekan-rekan ya? Oke, ini kekuatan duplikasi. Nah, saya memberikan gambaran yang lebih jelas nih, supaya bisa terbayang di kepala kita masing-masing ya. Kalau Anda membangun rumah, misalnya, rumah ini rumah besar, apa yang Anda butuhkan untuk membangun rumah besar? Modal ya, duitnya harus besar juga. Nah, kemudian perlu nggak dipikir, direncanakan, oh ini kamar mandinya mau saya kasih seperti apa? Ini ruangannya untuk kamar di sebelah mana? Ruang tidur di sebelah mana? Untuk ruangan bermain di sebelah mana, kantor di sebelah mana, Anda perlu rencanakan dan pikirkan kalau Anda mau membangun suatu rumah yang besar. Benar ya? Nah, perlu waktu nggak sih untuk mengerjakan? Perlu ya. Nggak ada proyek Sangkuriang yang sekarang dipikirkan, langsung besokannya jadi rumahnya. Orang saya renovasi rumah aja butuh waktu 1 tahun, apalagi bangun rumah. Ya, jadi kalau Anda yang merasa, kok saya masih gini, ya yang penting Anda kerjakan apa enggak. Nah, makanya saya nomor 4 ini, saya tulis dikerjakan. Supaya nggak lupa.
Kenapa? Karena gini, seringkali orang itu hanya nunggu, tapi nggak kerja, terus mengharapkan hasilnya. Seringkali lupa mengerjakan. Cuman berpikir dan belajar, direncanakan. Nah, ini hati-hati, nggak ada actionnya, nggak dikerjakan, berarti nggak akan nyampe, nggak akan terjadi rumahnya itu. Nah, kemudian kelima, Anda butuh tim. Untuk membangun butuh tim. Kenapa? Lihat, kalau Anda bangun rumah gedong itu, rumah besar, bertingkat, bisa nggak? Anda oke, beli semen sendiri bisa ya? Terus Anda yang ngaduk semen sendiri, Anda masang bata sendiri, kebayang nggak? Bisa nggak seperti itu? Kapan jadinya rumah itu? Makanya saya bilang, Anda butuh tim. Karena Anda mau membangun bisnis yang besar ini. Sama pikirkan Anda membangun rumah besar. Nah, kenapa saya kasih rumah kecil nih di pinggir ini? Rumah kecil di pinggir ini, kiri, itu adalah rumah-rumahan yang terbuat dari kertas, yang biasanya arsitek biasanya bikin. Ya, bisa nggak itu bikin sendiri? Bisa, karena kecil. Makanya kalau Anda bilang, saya bisa membuat bisnis saya ini sendirian, saya bisa. Artinya, bisnis Anda itu nggak besar. Ya, jadi sadari ya, kalau sekarang Anda bilang, oh aku bisa kok ngerjain semuanya sendiri, artinya itu kurang besar, nggak besar artinya bisnisnya yang dipikirkan atau direncanakan itu. Ya, oke, ingat ya mengenai ini. Nah, terus saya bahas satu-satu nih. Ingat ini, modal berarti harus ada kalau bangun. Nah, kalau kita di ADI apa nih modalnya? Terus perlu direncanakan, dipikirkan durasi waktunya. Oke. Modal kita adalah pengetahuan dan kemampuan kita. Jadi Anda pikir, apa pengetahuan dan kemampuan yang sudah Anda kuasai? Mulai dipikir yang tadi saya bilang, presentasi, handling objection, menunjukkan bisnis, menunjukkan peluang bisnis. Loh, kenapa kok presentasi perlu untuk kemampuan ini? Pertama, memang nggak salah kalau Anda cuma membaca. Nggak salah sama sekali. Karena saya juga mengawali dengan membacanya. Nggak mungkin kita jadi expert tanpa membaca dulu. Nah, presentasi ini perlu Anda lakukan karena tadi, balik lagi, Anda kan pengen 50 juta. Berarti Anda perlu tim nggak? Perlu orang nggak yang diajak jadi rekan kerja Anda? Oh, perlu. Kalau Anda perlu rekan kerja, berarti Anda perlu nggak menjelaskan ke mereka? Ada nggak misalnya, Ciros nih misalnya, saya ajak, Ciros, kamu mau nggak dapat 50 juta per bulan? Oh iya, mau dong. Oke, ikut sama saya. Langsung dia ikut. Gak ada ya. Pasti saya harus jelasin dulu. Ini loh, peluang bisnisnya. Ini bisnis kesehatan. Dan bisnis kesehatan wellness industri ini. Kita tahu ya, Ciros, bahwa itu ada di buku yang ditulis oleh Paul Sandbelser, The Next Trillion. Di situ sudah dikatakan bahwa pada tahun 2020 ke atas, yang bisnis yang akan paling berkembang adalah bisnis kesehatan. Bisnis kesehatan dan kecantikan. Karena apa? Karena ada efek sebab akibat dari era industri, era informasi yang menyebabkan orang itu terjadi penurunan kesehatan. Dan yang paling dibutuhkan di era yang sekarang 2020 ini nanti ke atas adalah wellness industry. Industri kesehatan yang dicari orang. Terus saya bisa menjelaskan gini, lihat Cik Ros, pada tahun 2000, pada tahun yang lalu, tahun 2000-an, 1900, itu nggak ada loh, nggak banyak orang yang penyakitnya kanker. Tapi sekarang banyak ya. Karena apa? Karena sekarang tuh era industri. Banyak orang tuh terus menciptakan atau membuat makanan-makanan dengan banyak ada kandungan yang berbahaya, zat-zat kimia berbahaya. Dan itu akan menyebabkan ke arah kesehatan, penurunan kesehatan. Nah, kita harus nggak sih bisa jelasin seperti itu? Harus bisa open mind nggak sih? Harus. Kalau kita harus bisa open mind, kita harus punya pengetahuan dan kemampuannya. Harus belajar pelan-pelan. Dan itu nggak sulit. Karena apa? Kita sudah ada sistemnya di HDI ini. Ini yang menyebabkan saya percaya diri mau membangun bisnis ini. Karena apa? Karena sudah ada
yang bisa kita dapatkan. Kayak yang tadi, yang diputar di awal, itu di Build YouTube. Ini kan sebenarnya bisa Anda pelajari ya, Anda catat ya. Orang tuh kebanyakan gagal ini karena apa? Kebanyakan. Karena malas mengerjakannya. Malas mengerjakannya itu karena nggak tahu ujungnya di mana, nggak punya goals. Misalnya gini, Anda melihat itu, terus mencatat, mendengarkan dengan seksama, mencatat, bisa nggak sih? Bisa. Tapi nggak banyak orang mau melakukan hal simpel itu. Kebanyakan orang cuman gini, oh oke, nanti saya forward. Adakah di dalam pikiran Anda seperti itu? Nah, ini introspeksi ya. Karena saya dulu soalnya sukanya seperti itu. Ada yang ketawa-ketawa ini artinya sama nih seperti saya. Mikirnya, ah gimana nantilah, masih belum perlu. Loh, gini rekan-rekan, kalau Anda itu tahu ini tuh bagus gitu kan, pasti Anda pengen kan untuk bisa menjelaskan ke orang lain, gimana caranya? Ya pelajari, catat satu persatu. Bukan cuman gimana nanti. Orang pintar itu tuh memang bukan orang yang tahu setiap hal dihafal gitu ya, tahu semua. Enggak perlu seperti itu. Itu terlalu memberatkan bagi saya juga. Yang perlu dilakukan oleh orang cerdas ini apa? Dia ketika butuh sesuatu, dia tahu kemana dia harus mencarinya. Dan kenapa Anda bukain Build YouTube itu setiap hari satu aja lah. Kalau misalnya Anda merasa terlalu berat gitu ya, berat banget nonton 5 menit itu berat gitu ya. Oke, dibuka aja satu-satu, tapi lakukan dengan konsisten. Buka aja setiap hari satu, catat. Nah, suatu saat ketika Anda menemui, karena semua yang di Build YouTube itu bukan dibuat tanpa alasan. Dibuat karena itu diperlukan. Dan pertanyaannya, supaya Anda bisa yang presentasi handling objection itu, pertanyaannya hanya itu-itu saja kok. Nanti Anda akan menemui pertanyaan itu-itu saja. Anda mau bisa menjawab nggak? Mau bisa handling objection nggak? Ketika Anda bisa handling objection, maka Anda bisa untuk membuat dia itu mau untuk join ke Anda kan? Orang kan pasti punya keberatan. Setuju ya dengan saya ya? Kalau gitu mulai sekarang Anda harus mulai tonton ya Build YouTube yang simpel-simpel itu sehari satu aja lah. Sehari satu tapi konsistenlah melakukannya. Maka ketika Anda menemui pertanyaan, Anda tahu, oh ini ada di sini. Pertanyaan lain, oke, ada di sini. Jangan khawatir, semua pertanyaan itu ada jawabannya di Build YouTube itu. Lengkap. So, siapa yang mau berjanji untuk setiap hari nonton Build YouTube dan 5 tahun berikutnya dari sini, Anda sudah menerima income minimal 50 juta per bulan. Saya percaya. Siapa yang mau? Mau saya doakan nggak? Doakan, doa saya itu biasanya terkabul. Oke, nah presentasi handling objection, open mind, ya Anda harus bisa melakukan open mind. Terus Anda harus bisa menunjukkan peluang bisnisnya. Gimana caranya Anda menunjukkan peluang bisnisnya selain Anda buka cuman dari presentasi standar itu? Ya Anda baca buku. Bacalah buku Secret Book of MLM berkali-kali. Karena setiap kali baca Anda akan menemukan hal baru. Terus baca buku apa lagi? Business School. Ini open mind. Anda pengen kan? Banyak orang tuh bilang, gimana ya caranya saya open mind orang? Baca buku Business School, Business of the 21st Century, Cash Flow Quadrant. Bacalah itu. Maka Anda punya kemampuan open mind yang lebih. Jangan nunggu apply. Perlu kemandirian. Oke? Menguasai 5 training dasar. Jelas Anda butuh. Namanya juga training dasar. Maka ini yang perlu Anda kuasai. Kalau Anda menguasai ini, jangan khawatir. Menguasai itu apa? Bukan cuma tahu, sekedar tahu sebagai pengetahuan, bukan. Tapi Anda harus benar-benar memahami. Beda ya, sekedar pengetahuan dan tahu, atau memahami. Memahami dan menguasai itu adalah Anda bisa menjelaskan. Bisa menjelaskannya bukan cuma slide-nya mana, terus Anda baca slide. Ada nggak ya orang yang pertama kali, sama soalnya, saya juga seperti itu ya.
Mana slide-nya? Oke, saya bawakan. 15 menit selesai. 15 sampai 20 menit selesai. Bukan seperti itu. Tapi Anda paham berarti Anda benar-benar bisa menjelaskan detail-detailnya. Apa sih yang membedakan orang yang mendapatkan uang banyak dengan orang yang hanya berpartisipasi mengerjakan bisnis ini? Apa yang membedakan? Penguasaan detailnya itu yang ternyata membedakan. Karena saya coba belajar, saya coba memperhatikan. Nah, kan katanya gini, kalau Anda mau sukses, Anda harus berkumpul dengan orang sukses. Betul ya? Kemudian Anda perhatikan cara dia bekerja. Pelajari cara dia berpikir. Oke, saya coba nih. Bisa nggak ya? Nah, saya lihat ini, Pak Nugroho ini apa yang dilakukan ya? Kok dia bisa kayak gitu ya? Jelasin dari kemarin ya, bawain sesi yang 50 penyebab kegagalan tuh 2 jam lebih. Wow, luar biasa. Ternyata saya perhatikan. Mungkin kalau saya yang bawain itu karena cuman baca judul-judulnya doang itu, ya mungkin setengah jam juga udah selesai ya saya jelasinnya. Tetapi yang membedakan orang hanya berpartisipasi dan orang yang menghasilkan banyak uang, ternyata itu apa? Penguasaan detail. Detail banget ini orang jelasinnya ya. Pengetahuannya banyak. Yang menyebabkan kita itu bisa mendetailkan sesuatu itu adalah pengetahuan dan kemampuan yang dia miliki. Dia sudah melakukan dan dia juga bisa menjelaskan secara detail karena sudah mempraktekkannya. Dan itu butuh waktu. Oke, tetapi bisnis ini mudah. Semua yang sudah dia pelajarin itu, ternyata dia bisa jelaskan kan dalam satu, dan kita bisa tinggal nyontek. Kenapa kok sekarang itu lebih cepat ya? Banyak orang itu yang lebih cepat sukses. Pak Nugroho udah hampir 20 tahun ya, kayaknya di bisnis ini ya, 20 tahun. Nah, kita yang sekarang ini masih baru 1 tahun, 2 tahun di bisnis ini, kenapa kita bisa cepat? Karena sebenarnya yang babat alas duluan, itu beliau-beliau yang leader-leader itu. Dan kita ini tinggal dikasih enak-enaknya. Kenapa kalau dikasih enak-enaknya itu nggak mau dilakukan sih yang gampang-gampang? Anda lakukanlah dengan konsisten, menguasai 5 training dasar. Prospecting. Nah, Anda tahu ya masing-masing dari sini ya. Semua yang pengetahuan dan kemampuan ini perlu Anda kuasai. Kenapa? Anda harus tahu kenapanya Anda harus menguasai ini supaya Anda ini punya daya juang. Nah, Anda ini nggak bisa kalau menunggu dimotivasi upline. Siapa orang yang bisa memotivasi Anda setiap hari? Nggak ada. Yang bisa memotivasi Anda adalah diri Anda sendiri. Maka, kalau Anda tahu why-nya aku prospecting, why-nya aku harus menguasai closing, kenapa aku harus memahami dan mengerti inviting, mengapa aku harus berkembang dalam sini, adalah maka Anda itu lebih semangat. Ada motivasi diri. Benar ya? Motivasi ini juga Anda bisa berpikir bahwa gini, saya nggak tahu ini keluarga saya itu tidak bisa menunggu terlalu lama, maka tuh saya harus cepat. Nah ini kan pola pikir yang kita tuh harus bisa memotivasi diri sendiri kan. Nah, Anda perhatikan, kenapa Anda, tadi saya udah jelasin ya, secara diagram. Kenapa Anda harus bisa prospecting? Karena Anda punya target tuh tadi, 50 juta per bulan itu tadi. Ya, masih ada orang yang kadang-kadang ngomong gini, oh, aku dengan segini-segini aja itu cukup, nggak perlu. Toh sebenarnya uang tidak bisa membeli kebahagiaan, gitu ya. Ada yang pakai alasan kayak gitu. Karena apa? Karena males untuk berubah. Terus gimana cara kita jawabnya? Ya saya kasih ilustrasi ya. Biasanya saya bilang gini, oke, uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi pikirkan, Anda itu kalau misalnya orang kaya bisa nggak stres? Bisa. Orang miskin bisa aja stres. Karena memang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi kalau Anda nggak punya uang, kalau Anda stres, Anda bosen, plonga-plongo, nggak tahu apa yang harus dilakukan, paling tidur ya. Tetapi kalau orang kaya yang punya banyak uang, lagi stres, apa yang dilakukan? Aduh, stres aku. Bentar lah ya, aku mau pergi ke Paris aja deh. Aku mau makan malam di Eropa.
Enak nggak sih kalau kayak gitu? Nah, inilah kenapa kita itu harus punya banyak uang, gitu kan. Kita mau lebih enak, memang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Nah, setuju dengan saya? Nah, rekan-rekan ini, oke, wah harusnya 1 jam ya ini saya. Oke, nanti dipercepat. Nah, kita lihat ya, bahwa prospecting, closing, inviting, follow up perlu kita kuasai kemampuannya karena yang tadi itu. Saya udah jelaskan ya, kenapa kita harus bisa closing, karena kita harus cari rekan kerja. Follow up, karena orang tidak mau langsung aktif, harus perlu di follow up. Kita perlu leadership, karena kita perlu memimpin jaringan kita. Kita kan mau bentuk tim, karena impian kita besar. Nah, yang kedua, yang tadi adalah kita perlu memikirkan ya, kita perlu membuat rencananya, yaitu kita perlu melakukan apa? Planningkan rencana kerja harian Anda. Karena rencana itu dituangkan kan dalam rencana kerja harian itu tadi. Planning Anda, apa yang Anda pikirkan, itu tuangkan karena Anda mau membangun bisnis. Pendampingan, lakukan pendampingan ke 5 orang. Follow up ke 5 orang. Nggak usah muluk-muluk banyak. Tetapi buatlah yang normal-normal aja, tetapi lakukan secara konsisten. Pendampingan kepada 5 orang, siapa aja ditulis pas malamnya. Apa yang mau dilakukan pada saat pendampingan? Misalnya saya nanya nih ke Mbak Dewi misalnya, atau Ciros lah. Ciros, besok saya mau, ini ada waktu nih sekitar 2 jam kosong. Mau didampingi? Oh oke. Didampingi siapa? Oh saya ada teman namanya misalnya Bobby. Oke, saya harus melakukan pendampingan ini harus persiapan. Bobby ini latar belakangnya apa? Terus kesulitannya dia apa? Nah, dia sudah join atau belum misalnya? Dia sudah suka melakukan pembelanjaan enggak? Nah, ini kan saya harus mempersiapkan diri dulu sebelum saya melakukan pendampingan. Dan mendampingi itu bukan untuk melakukan. Mendampingi adalah untuk mengajari. Ini yang harus kita lakukan. Jadi orang itu kalau misalnya hanya berdasarkan kata-kata atau disuruh, itu orang nggak akan mudah paham. Beda kalau kita itu melakukan pendampingan dengan menjadi contoh. Nah, makanya sekarang enak ya kalau hybrid gini kita bisa offline juga, kita bisa mendampingi secara offline. Kayak kemarin yang sudah dilakukan dari timnya Kak Ros juga ya, melakukan blend prospect, inviting, membuat daftar nama secara offline. Dan ini membuat orang menjadi lebih mengerti. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Ini pendampingan 5 orang, follow up 5 orang. Ini contoh ya, rekan-rekan bisa detailnya dibuat sendiri. Tetapi ini tuh penting untuk selalu ada di rencana kerja harian Anda. Terus memberikan konsultasi ini Anda harus berpikir bukan menunggu. Jangan sampai jadwal atau rencana kerjaan harian Anda ini ditentukan oleh downline. Kalau downline Anda ada kegiatan atau minta bantuan, maka Anda ada kegiatan. Tapi kalau enggak berarti nganggur. Bebas gitu. Enggak ya. Tetapi Anda harus mulai memplanningkan dari awal, saya memberikan konsultasi ke siapa? Saya tanya satu persatu. Kalau ada downline Anda yang orangnya itu aktif banget, ya enak. Karena Anda terbantu. Gitu. Saya memberikan penggambaran gini, kalau misalnya Anda itu mau menolong orang, ini butuh kedua belah pihak ya. Anda mau menolong orang, orangnya itu ada di jatuh di lubang gitu ya. Maka kalau Anda mau menolong orang, Anda mengulurkan tangan ya. Kalau orang itu tidak mengulurkan tangannya, bisa nggak sih Anda membuat dia naik ke atas? Nggak bisa. Ini tuh sama. Kalau Anda menjadi downline, Anda sendiri sebenarnya harus aktif. Karena kalau enggak lebih sulit Anda untuk diangkat ke atas. Untuk upline Anda juga bisa bantu. Bisa dipahami ya? Itulah aktiflah. Nggak usah nanti mikir, sungkan lah, upline saya kan sibuk. Banyak orang yang mikirnya seperti itu soalnya. Aduh, Bu Sofi kan sibuk, jadi saya nggak enak.
Kalau saya bilang, WA aja. Nanti toh kalau misalnya saya pas lagi Zoom nggak saya baca, pas lagi udah selesai kan ya saya baca juga. Sama, lakukan ke upline Anda itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian role play. Ini perlu Anda pastikan dan Anda lakukan. Perlu Anda lakukan sendiri, terutama kalau Anda melihat dari downline Anda itu belum punya kemampuan. Anda kan perlu mengajari. Role play-lah sendiri. Jangan hitung-hitungan, ini harusnya kan downline-ku yang melakukan. Anda pemilik bisnis. Anda mencari orang yang tepat tidak harus di level 1. Anda perlu menggali kedalaman. Semua rekan kerja aktif saya rata-rata tidak di level 1. Semua rata-rata dari kedalaman. Kalau Anda mau mencari orang-orang yang bisa aktif, Anda cuma lihat dari level 1, ini sangat-sangat kurang. Ya. Kemudian lakukan group meeting. Ini ingat, pokok bahasanya apa? Perlu Anda tentukan dulu. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau rekan kerja baru, ini kan Anda harus analisa. Anda yang perlu menganalisa. Apa yang perlu? Oh, dia ini masih banyak jualan ya. Kalau gitu saya akan bahas mengenai saluran distribusi ini. Oke, berarti saya harus kumpulkan informasi-informasinya dulu. Ketika Anda membuat rencana kerja harian itu sebenarnya nggak lama, langsung. Tetapi yang lama apa? Ngumpulin informasi. Ya kan? Sama, kalau Anda mau grup meeting, sebenarnya grup meetingnya ya cuman 1 jam misalnya. Tapi yang terpenting adalah Anda mengumpulkan informasi dulu yang lebih lama kan. Nah, ini Anda lakukan nggak? Nah, penting ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah teamwork. Teamwork, kualitas tim menggambarkan seberapa cepat dan seberapa tinggi pencapaian Anda. Nah, ini harus Anda ingat. Fokusnya itu bukan pada diri Anda sendiri, tapi fokusnya adalah kepada tim. Anda ingat bahwa Anda sebagai pemilik bisnis, leader, itu menciptakan leader. Dan kalau Anda menjadi owner atau Anda menjadi leader ini, tugas Anda adalah membangun dan mengembangkan mereka. Orang nggak mungkin bisa paham dengan sendirinya. Harus Anda arahkan, harus Anda kembangkan. Ya, mengenai ini. Pencapaian Anda tergantung dari tim Anda. Dan jangan hitung-hitungan atau jangan ingin pencitraan sendiri. Karena kalau misalnya Anda ada pepatah dalam bahasa Inggris ya yang mengatakan more work can be done if it doesn't matter who get the credit. Artinya apa? Anda itu bisa mendapatkan lebih banyak kalau masing-masing orang itu nggak hanya memikirkan diri sendiri untuk terlihat baik. Kadang ada orang yang, ya pokoknya aku harus kelihatan baik, aku harus yang pertama. Maka nggak akan jadi timnya. Anda harus yang dipikirkan ini adalah orang lain. Rekan kerja Anda, apa yang bisa aku bantu? Meskipun yang kelihatan nanti itu ya, kelihatannya rekan kerjaku ini bagus ya. Orang melihat itu, tapi lama-lama kan orang bisa melihat, bisa tahu. Dari apa yang diajarkan, apa yang diomongkan, orang kan kelihatan pertumbuhannya. Nggak usah khawatir kalau Anda itu kelihatan bahwa, oh ini aku loh yang bantu, nggak perlu ngomong kayak gitu. Lebih banyak pekerjaan akan bisa Anda lakukan dan Anda selesaikan ketika nggak ada orang yang peduli. Siapa sih yang mau mendapatkan ujian? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini saya nggak bahas ini ya detail. Waduh, panjang banget ini. Tapi saya percaya Anda tahu ya step-stepnya. Nanti kalau saya detailkan mungkin di sesi yang lain ya, rekan-rekan. Karena ini harusnya 1 jam ya, tetapi saya tetap memberikan yang terbaik gitu ya. Nggak 1 jam terus, oke, bye-bye gitu ya. Tapi saya mau menyelesaikan dan memberikan yang terbaik. Nah, kenapa saya ngomong peta sukses ini? Karena ingat, tadi Anda mau kendaraan, bisnis Anda adalah kendaraan Anda. Anda mau menuju satu tempat, satu tujuan. Anda butuh peta. Inilah kenapa ikutilah peta sukses ini. Peta sukses ini dari dulu sampai sekarang, ini
tetap benar adanya. Jadi jangan sampai Anda bayangkan, Anda kalau mau pergi, misalnya saya dari sini mau ke Bali, misalnya gitu ya. Karena saya pengen ke Bali, jadi saya ingatnya Bali gitu. Nah, saya dari sini mau ke Bali misalnya. Oh, saya nggak usah ngikutin peta lah, saya jalan sendiri aja. Saya tahu kok, yang penting ikutin aja jalan. Tapi kan jalan kan banyak ya. Nah, ini yang menyebabkan orang itu gagal, nggak nyampe-nyampe ke tujuannya. Karena nggak mau ngikutin petanya. Petanya ini padahal gini, bergabung bikin daftar nama. Oh, skip aja, daftar nama saya nggak perlu, saya inget-inget sendiri. Nah, ini kan udah melenceng kan dari peta suksesnya. Nah, bikin daftar nama. Kalau Anda nggak ngerti, kenapa sih kok saya harus bikin daftar nama? Tanya ke upline Anda. Len, kenapa sih saya harus bikin daftar nama? Kayak gitu, nantang ya. Kenapa saya harus bikin daftar nama? Dan nanti upline-nya akan jelasin kan. Nah, daripada Anda dengan pikiran sendiri terus ngomong skip, daftar nama skip, mengundang skip, langsung presentasi. Begitu datang ketemu prospek, oke, presentasi. Nggak ada ice breaking, nggak apa gitu ya. Nah, orang males ya ketemu Anda lagi. Nah, ini peta sukses ini benar-benar dipelajari secara detail, langkah demi langkahnya, semua harus dilewati, termasuk yang atas ketika bergabung, pelajari 5 training dasar, Secret Book of MLM, semuanya harus Anda lakukan. Ini peta sukses, dan yang bawah melakukan pembinaan dan pengembangan diri. Ini yang terpenting, karena apa? Biasanya orang melakukan hanya apa? Sampai closing, selesai, bebas, cari orang lain, balik lagi ke atas gitu ya. Banyak orang yang seperti itu, tidak melakukan sesuai peta suksesnya ini. Makanya nggak nyampe-nyampe, balik lagi. Turun lagi, balik lagi, gitu kan. Nah, yang Anda harus lakukan setelah closing, apa? Oh, pinjamkan info pack. Kalau sekarang enak, karena Anda tinggal memberikan info mengenai bill YouTube, BEC, gitu kan. VIP BEC, ya. Kemudian follow up, dapat rekan kerja lakukan pembinaan dan pengembangan diri. Presentasi, follow up. Peta sukses ini bukan Anda ajarkan, tapi Anda lakukan untuk Anda bisa mengajarkan. Paham ya? Banyak orang ini gini, oh peta sukses, oke, nanti saya dapat downline, langsung saya bilang, kamu habis dari bergabung buat daftar nama, buat janji, gitu ya. Atau Anda lakukan dulu, nanti bareng-bareng ya, yuk kita lakukan sama-sama. Jangan Anda cuman, aku ngajarin, udah selesai ya aku ngajari, beres. Peta sukses bukan cuma diajarkan, tapi dilakukan. Dan Anda melakukan pendampingan, kerjakan bersama-sama. Oke, ini saya nggak bahas terlalu detail. Lalu ini Kompas Bisnis, itu untuk menunjukkan arah Anda supaya arahnya benar, ya. Sama kayak tadi saya bilang, kalau Anda melenceng sedikit, maka hasil akhirnya akan jauh berbeda. Misalnya kalau Anda sekarang adalah diamond leader, Anda cuma punya downline-nya itu 5 orang, maka jelas Anda masih harus nyari lagi karena diamond leader itu punya 35. Diamond leader yang benar, omset BV-nya itu 300 juta BV. Kalau sesuai dengan Kompas Bisnis. Kalau belum sesuai ini, nanti Anda bisa lihat sendiri ya, Kompas Bisnis nanti Anda bisa beli di Billionaire. Ya, di Mbak Wiwi atau kalau di Jakarta Budian. Ya. Ikutilah ini, sesuaikan. Oke, saya nggak bahas terlalu detail di sana. Ini yang terakhir dari saya. Faktor-faktor sukses yang perlu Anda pahami dan Anda ketahui adalah, pertama, Anda harus punya mindset yang benar. Ya, tadi saya udah jelaskan mengenai mindset seorang pengusaha. Jangan selalu merasa Anda ini baru, Anda ini nggak bisa. Karena apa yang ada dalam pikiran Anda ini menentukan apa yang Anda kerjakan. Kalau Anda merasa nggak bisa, maka Anda akan nggak berpikir kreatif. Ya. Terus kedua, perlu mandiri dan berani. Anda kalau supaya bisa mandiri, Anda harus punya pengetahuannya, jelas. Anda harus berani juga untuk bisa prospek orang, termasuk yang orang-orang sponsoring up. Artinya secara pengetahuan, secara pendidikan, atau secara finansial juga lebih tinggi dari Anda.
Bagaimana supaya Anda bisa berani? Karena Anda punya pemikiran yang benar. Pemikiran bahwa bisnis ini bisnis besar, maka Anda berani untuk prospek orang-orang yang Anda anggap di atas Anda. Tapi kalau Anda berpikir bisnis ini adalah bisnis kecil-kecilan, bisnis sampingan, Anda secara mindset nggak mungkin berani untuk prospek orang yang middle up. Jelas ya? Terus konsisten, jelas Anda harus melakukan secara terus-menerus. Karena keberhasilan atau kesuksesan itu bukan satu kali pukul terus langsung jadi sukses. Tetapi melakukan hal-hal kecil, langkah-langkah kecil, itu secara terus-menerus dilakukan. Berjalan terus. Sama ketika Anda perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama. Tetapi kalau Anda tidak pernah melangkah atau Anda berhenti-berhenti terus, ya nggak nyampe-nyampe, konsistenlah. Terus berkomitmen, yang dimaksud dengan komitmen ini, bahwa kalau saya komitmen itu dimulai dari keyakinan pertama saya. Karena saya sudah yakin bahwa bisnis ini bisa membawa saya ke tujuan saya, maka saya berkomitmen untuk mengerjakan. Komitmen itu artinya apa? Susah atau nggak susah saya lakukan. Males atau nggak males saya coba. Bisa nggak bisa, harus bisa. Saya dulu nggak bisa bicara. Oke, saya cari caranya gimana supaya bisa. Saya buka YouTube, saya ngeliat bagaimana sih caranya orang bicara. Ini yang harus Anda lakukan. Teruslah bertumbuh dan berkembang. Dan tentu faktor sukses yang paling penting adalah Anda butuh mentor. Berkonsultasilah dengan upline Anda. Mentor Anda, carilah yang qualified tentu saja. Bukan upline asal-asalan. Upline qualified itu gimana sih ngeceknya? Ini. Upline qualified itu bisa Anda lihat. Kalau pada saat di pertemuan-pertemuan, ada nggak sih orangnya? Atau dia cuma forward tapi nggak datang. Forward acara tapi nggak datang. Terus dia suka nggak sih mengadakan acara-acara, misalnya Zoom meeting, memberikan materi-materi. Dan Anda lihat kan dari materinya itu, oh materinya bisa saya terapkan. Berarti apa? Orang itu sudah mengaplikasikannya. Tetapi kalau upline-nya itu bawain materi ya cuman produk gitu ya, tidak secara jaringan. Nah, Anda perlu tanda tanya ya. Nah, upline carilah yang qualified supaya Anda nggak salah arah. Boleh nggak sih kontak ke upline-nya lagi? Boleh aja. Nggak ada yang salah, nggak harus ke personalnya, ke upline langsungnya kan. Karena ini bisnis Anda sendiri. Ketika Anda pengen cari informasi, boleh kemana-mana. Jangan cuman Anda menganggap, oh upline saya aja nggak jalan, ya udahlah tutup aja bisnis saya. Nah, kan ini sama dengan Anda merasa bahwa, oh supplier yang ini tuh nggak qualified. Oke, aku tutup aja bisnisku. Ingat ya, ini bisnis Anda sendiri. Nggak mungkin Anda nutup bisnis hanya karena hal-hal kecil seperti itu. Ya, oke. Nah, ini yang terakhir. Benar-benar terakhir ini. Enjoy the journey. Mulai aja, nggak usah takut dan nikmati. Nggak usah merasa setiap hari itu, besok aku harus apa ya? Takut aku. Nggak usah. Tapi lakukan dengan gembira. Terus kontak ke teman, halo apa kabar? Nggak usah dilakukan tuh dengan takut-takut. Jadi misalnya ketemu teman ya, halo apa kabar? Gimana nih kerjaan kamu? Kasih pujian, happy, antusias. Karena ketika Anda antusias, maka antusias Anda itu akan menular. Enjoy aja. Jangan sampai Anda berpikir, oh ini harus closing, ini harus closing. Maka cara Anda ngomong juga itu udah nggak lepas gitu ya. Enjoy aja. Lakukan. Dan ini tuh butuh proses. Nggak harus Anda itu langsung berhasil kok. Keberhasilan itu kan dimulai dari kegagalan-kegagalan yang dijadikan batu loncatan. Itu ya, itu aja dari saya, sudah 1 jam 15 menit. Ini sama ya, pas loh. Soalnya tadi saya mulainya juga telat. Mulailah aja bisnis ini. Tidak perlu khawatir dari rekan-rekan. Nah, terus oke. Dari yang untuk pemenang ini, Ciros sudah bisa diumumkan
siapa yang menjadi pemenang dari? Ya, yang rekan-rekan yang tadi sudah menulis review, Kak Mary dari Sorong dan Vio, Sofi. Oke, yang jadi pemenangnya itu ada berapa yang nulis ya? Ada 2 yang nulis. Oke. Ya, dapat apa nih, Sofi? Ini Dapat akan dapat isi. buku, nanti dapat dikirimkan. buku. Tolong Mary dari Sorong informasikan Nomor HP. nama lengkap, nomor handphone, ya supaya bisa dikontak ya. Mary dari Sorong ini rekannya Cevoni bukan? Iya, betul ya? Rekan Cevoni, waduh. Cevoni itu ternyata dia membawa aura memenangkan gitu ya. Memenangkan segala sesuatu yang di ini ya, termasuk Birits itu ya, hadiahnya semuanya diborong Cevoni. Coba lihat nanti di Birits yang nanti malam, ya pasti Cevoni juga yang menang. Foni Chongson. Ya bisa dicatat ya namanya rekan-rekan, yang mau menang bisa minta doa dari Cevoni Chongson ini. Oke. Thank you rekan-rekan untuk waktunya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Oh, tunggu. Dari Ceros ada beberapa pengumuman penting nih. Ya, oke. Thank you, Cek Sofi. Sharingnya sangat luar biasa ya, rekan-rekan. Pembelajaran pagi ini isinya daging wagyu semua ya, rekan-rekan. Oke, saya nggak berlama-lama ya, rekan-rekan. Selamat tadi buat para pemenang, Kak Mary dari Sorong dan Vio dari Bandung ya. Nah, rekan-rekan saya ingin mengingatkan karena hari ini adalah hari di festival ya, tanggal 11 bulan 11 jam 11 nanti nih rekan-rekan, sebentar lagi nih akan banjir diskon. Yuk segera borong lewat HDI Store. Promonya menarik banget loh ya rekan-rekan. Nah, rekan-rekan saya ingin mengingatkan lagi, saya share screen sebentar ya. Nah, ini acara jam 9 malam, 19 malam ada Biris ya rekan-rekan. Acara Biris kali ini akan kedatangan guest star yaitu Josephine Kurniawan, anak muda milenial yang sudah berpenghasilan besar rekan-rekan, dan Ibu Sri Lestari seorang star diamond. Pastinya sharing dari beliau-beliau ini akan menguatkan kita, membuka pikiran kita, dan membuat kita belajar cara menjadi sukses di bisnis ini. Jadi pastikan rekan-rekan hadir ya jam 19 malam jam 7, bisa diklik dari aplikasi BEC atau bisa juga dari laptop dengan mengetikkan www.billionaireIndonesia.com ya. Kemudian acara berikutnya adalah acara Leader Camp. Nah, ini membuktikan bahwa HDI adalah perusahaan multi level yang benar loh, karena kita punya training yang berjenjang. Nah, syarat training ini adalah untuk enterpriser manager ke atas. Training Leader Camp besok sudah mulai ya rekan-rekan, dari tanggal 12 sampai 17 November. Reminder lagi yang sudah daftar tapi belum transfer. Nah, rekan-rekan, di sini mana sih ada training yang uang trainingnya dibalikin lagi dalam bentuk voucher. Sungguh murah hati banget ya, bilioner rekan-rekan. Hanya HDI yang bisa begini. Nah, ingatkan semua rekan kerja kita, seperti yang tadi Cak Sofi jelaskan, kita perlu duplikasi rekan kerja kita dan melahirkan leader-leader baru. Nah, di Leader Camp ini akan di open mind oleh leader-leader kita sehingga target kita bisa tercapai semuanya. Nah, rekan-rekan, tadi sudah diberitahu rahasia sukses, keajaiban duplikasi di network marketing ini oleh leader kita, Cak Sofi. Yang perlu kita lakukan adalah action, action, dan action. Dan tentu saja kita juga harus yakin, ya rekan-rekan. Oke, rekan-rekan, wujudkan impian orang-orang tercinta kita supaya semua mimpi terwujud dan kita bisa menjadi the next story maker dan sukses bersama di bisnis ini. Terima kasih rekan-rekan semua. Mohon maaf jika ada salah kata, itu adalah karena kebodohan saya. Bila ada hal yang baik, tentunya karena kebaikan dan kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semakin bertumbuh lagi. Selamat pagi dan sukses untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan. Selamat beraktivitas. Pagi. Pagi, dadah.